Dia berdiri di hadapan para investor jutawan ketika menunjuknya dan berkata, "Kamu dipecat." Ruangan hening. Dia tidak menangis, tidak memohon. Dia melepas ID card-nya perlahan, meletakkannya di atas meja dengan suara yang nyaris tak terdengar, lalu mengambil ponselnya. Apa yang terjadi dalam 90 detik berikutnya mengubah segalanya, dan apa yang dia ungkapkan tentang dirinya sendiri tidak dapat dihapus Bayu Santoso di usianya yang ke-42. Yakin akan satu hal, perusahaan yang berkembang adalah perusahaan di mana orang takut membuat kesalahan. Itu bukan filosofi yang dia nyatakan dengan lantang. Itu adalah sesuatu yang telah dia bangun sedikit demi sedikit, keputusan demi keputusan. Selama 12 tahun, naik jabatan di perusahaan multinasional itu hingga mencapai puncak. Dan ketika dia sampai di sana, dia tidak mengubah metodenya, melainkan memperdalamnya. Kantornya berada di lantai 12, koridor paling ujung, ruangan kaca, dengan pemandangan kota. Orang-orang yang melewati koridor belajar untuk tidak menatap langsung ke dalam. Bukan karena ada aturan seperti itu, ada sesuatu yang lebih buruk. Sebuah pemahaman tak terucapkan bahwa menarik perhatian Bayu tanpa persiapan adalah risiko yang tidak ingin diambil siapapun. Pada Selasa pagi itu, dia tiba. Pukul 07.20, 40 menit. Sebelum karyawan pertama di lantai eksekutif itu adalah kebiasaan lama bagi mereka yang dimulai sebagai disiplin dan berubah menjadi kebutuhan. Dia membutuhkan 40 menit itu. Tanpa siapapun, tanpa pertanyaan, tanpa pembaruan. Tanpa kebisingan konstan dari orang-orang yang menginginkan sesuatu darinya. Dia meletakkan tasnya di atas meja, membuka laptopnya, lalu tanpa alasan khusus menatap dinding di sebelah kiri. Ada sebuah plakat di sana, penghargaan kepemimpinan bisnis. Sekitar 6 tahun lalu, dia mengenakan jas biru tersenyum ke kamera di samping ketua dewan direksi. 2 tahun sebelum ketua mulai. Memandangnya secara berbeda, bukan dengan kecurigaan, tetapi dengan penilaian. Dingin dari seseorang yang mengukur berapa lama seseorang masih berguna. Sejenak, hanya sejenak, dia memikirkan orang yang telah memberikan wawancara. Itu, apa yang dia katakan. Saat itu, kepemimpinan adalah tentang membuat orang ingin memberikan yang terbaik, bukan membuat mereka takut memberikan yang terburuk. Dia menghapus pikiran itu sebelum melangkah terlalu jauh, kembali ke laptop. Angka kuartalan tidak sesuai dengan yang diharapkan dewan, dan ada pertemuan yang dijadwalkan sore itu dengan investor asing yang tidak sabar menunggu. Narasi, hanya hasil. Ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pukul 08.05, email pertama hari itu tiba dari manajer operasional. Seorang analis telah meminta cuti sakit untuk kedua kalinya dalam setahun. Manajer bertanya bagaimana. Melanjutkan, Bayu menjawab dalam 30 detik. Evaluasi, apakah posisi itu masih relevan? Dokumentasikan. Itu bukan kekejaman, itu adalah sistem. Dia telah belajar atau meyakinkan dirinya sendiri bahwa manajemen sentimental adalah jalan terpendek menuju perusahaan yang berhenti tumbuh. Dan perusahaan yang berhenti tumbuh akan mati. Sesederhana itu. Yang tidak diketahui Bayu adalah bahwa pada saat yang sama, 3 lantai di bawah, seorang wanita berseragam biru kebersihan sedang mendorong troli di sepanjang koridor. Berhenti di depan ruang rapat kecil di sebelah kanan. Dan secara mental, mencatat nama analis yang muncul di dokumen yang terbuka di atas meja, karena pintu sedikit terbuka, dan dokumen itu terlihat oleh siapa saja yang lewat. Dia tidak memotret, tidak perlu dia mencatatnya nanti di buku catatan, bersampul hitam, yang dia bawa di dalam tasnya. Namanya adalah Fatimah Lestari. Dia berusia 38 tahun, berpendidikan administrasi dan tata kelola perusahaan, dan telah menghabiskan 3 tahun terakhir mengelola warisan ayahnya, pria yang telah mendirikan perusahaan itu puluhan tahun. Sebelumnya, membangunnya dari nol dan menjual sebagian kendali ketika kesehatannya mulai menurun. Dia tidak pernah setuju dengan penjualan itu. Dia telah mengatakan kepada ayahnya, terus terang, bahwa dia tidak hanya menyerahkan saham, dia menyerahkan jiwa.
dari apa yang telah dia bangun. Ayahnya menjawab bahwa dia bersikap pragmatis, bahwa perusahaan perlu tumbuh di luar para pendirinya. Mereka tidak mencapai kesepakatan. Terjadi keheningan yang berat di antara keduanya, jenis yang hanya tumbuh seiring waktu. Dan kemudian ayahnya sakit dan keheningan itu menjadi tidak mungkin untuk dihilangkan. Ketika ayahnya meninggal, Fatimah mewarisi saham minoritas yang signifikan. Dan sebuah pertanyaan yang terus-menerus mengganggu pikirannya. Apakah perusahaan yang dia bangun masih ada dalam struktur ini atau telah berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda? Dia bisa saja menyewa konsultan, dia bisa saja menggunakan bobot sahamnya untuk menuntut laporan, memanggil rapat, menekan dewan. Tapi laporan menunjukkan apa yang orang ingin tunjukkan. Rapat adalah pertunjukan. Fatimah ingin melihat apa yang terjadi ketika tidak ada orang penting yang melihat. Karena itu, dia masuk sebagai petugas kebersihan. Itu lebih mudah dari yang dia duga. Dipekerjakan pihak ketiga tanpa wawancara dengan manajemen tingkat atas. ID card dikeluarkan dalam 2 hari. Seragam baru, tas kulit yang diam-diam mahal yang tidak pernah diperhatikan siapapun. Pada hari-hari pertama, dia diam mempelajari rute, jadwal, koridor tempat. Percakapan sesungguhnya terjadi kini. Setelah 6 bulan, dia mengenal perusahaan lebih baik daripada direktur manapun. Dia mengenal karyawan yang datang terlalu pagi dengan mata orang yang telah menyerah untuk mengeluh. Dia mengenal manajer yang mengubah nada suara mereka ketika kamera keamanan berada pada sudut yang berbeda. Dia mengenal ruangan-ruangan di mana udara terasa berat dengan cara yang tidak muncul dalam laporan iklim organisasi mana pun. Dan dia mengenal dari reputasi yang bocor dari semua lantai, nama pria yang telah membangun semua itu, Bayu Santoso. Dia belum pernah bertemu langsung dengannya, tetapi sore itu ada rapat di lantai 12. Investor asing, direktur regional, angka yang tidak cocok. Fatimah telah membersihkan ruangan itu sehari sebelumnya. Dia telah memperhatikan penataan meja, gelas air yang ditempatkan dengan tepat, jenis persiapan yang terjadi. Ketika ada tekanan nyata di balik formalitas, dia memeriksa protokol pengumpulan sampah di lantai eksekutif 3 kali sebelum tidur. Besok dia akan naik, dan sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa kali ini dia tidak akan kembali sama. Lantai 12 memiliki aroma yang berbeda dari lantai lainnya. Fatimah menyadarinya. Pertama kali dia naik beberapa minggu yang lalu untuk membersihkan ruang rapat sebelum acara internal. Itu adalah sesuatu yang halus, udara yang lebih dingin, karpet yang lebih tebal, keheningan khusus di tempat-tempat di mana orang berbicara pelan, bukan karena hormat, tetapi karena kehati-hatian. Seolah-olah dinding juga menilai. Pagi itu, dia tiba pukul 1022 dalam jendela waktu yang diizinkan untuk pengumpulan di lantai eksekutif. Troli di depan, kepala sedikit miring, langkah kaki yang tidak menarik perhatian. Dalam 6 bulan, dia telah belajar bahwa ketidaklihatan bukanlah ketiadaan, itu adalah ritme. Bergerak dengan kecepatan yang tepat, pada sudut yang tepat, melihat ke tempat yang tepat. Orang-orang tidak mengabaikan mereka yang tidak datang. Mereka mengabaikan mereka yang telah belajar untuk tidak meminta untuk dilihat. Ruang rapat di ujung telah disiapkan. Dia melewati koridor dan mengintip dari sudut matanya meja oval dengan 12 kursi. Presentasi diproyeksikan di dinding, gelas air sejajar dengan penggaris tak terlihat. 2 asisten mengatur kabel koneksi dengan urgensi. Diam dari mereka yang tahu bahwa kegagalan teknis apapun akan muncul dalam laporan kinerja. Rapat akan dimulai pukul 11. Fatimah punya pekerjaan yang harus dilakukan sebelum itu. Dia masuk ke ruang pantry eksekutif, mengumpulkan sampah, membersihkan meja, pergi ke koridor samping. Dan saat itulah dia melihat melalui jendela kaca ruangan kecil di sebelah kiri apa yang telah dia pelajari. Untuk dikenali dalam beberapa minggu terakhir, sesi tekanan. Bambang Wijaya, manajer analisis data, berdiri di dalam dengan lembar kerja terbuka di atas meja dan suara terlalu pelan untuk menembus kaca. Di sisi lain, duduk seorang pria berusia sekitar 30-an menatap angka-angka dengan kelelahan.
Seseorang yang sudah tahu apa yang akan datang sebelum kalimat selesai, Fatimah menghentikan trolinya. Dia mengenal pria itu. Dia pernah berpapasan dengannya beberapa kali di pantry, lantai menengah dia. Tahu namanya, Dimas, analis data. 4 tahun bekerja di perusahaan, tipe orang yang datang sebelum jam 8 dan pulang setelah jam 7, tanpa ada yang bertanya mengapa. Suatu kali, dia mengembalikan ID card yang lupa, diletakkan di meja kopi dia. Berterima kasih tanpa mengangkat pandangannya. Sekarang, di dalam ruangan itu, dia mengangguk berulang kali, jenis anggukan yang tidak berarti persetujuan. Itu berarti orang tersebut telah belajar bahwa setuju lebih cepat daripada menolak. Tangan Fatimah sedikit mencengkeram. Pegangan troli, dia bisa saja masuk. Itu tidak mustahil. Dia memiliki izin untuk mengumpulkan sampah di ruangan umum manapun selama jam kerja. Dia bisa mengintervensi, menciptakan ketidaknyamanan, memberi Dimas sedikit jeda. Dia tidak masuk. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia terus berjalan, tetapi berhenti 3 meter kemudian, menyandarkan troli ke dinding dan dengan buku catatan bersampul hitam terbuka di telapak tangannya, dia mencatat, ruangan 4 Bambang W. Lembar target Dimas. Tekanan langsung. Ini bukan yang pertama kali, memang bukan. Ada catatan serupa dari 2 minggu yang lalu. Dan berdasarkan itu, apa yang dia dokumentasikan bukanlah insiden, melainkan pola. Dan pola adalah apa yang membedakan manajer yang sulit dari sistem yang disengaja. Perbedaannya sangat penting. Fatimah datang ke perusahaan itu dengan pertanyaan tentang ayahnya, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, pertanyaan itu menjadi lebih besar. Itu bukan lagi hanya, apakah dia menyesal? Itu adalah apa yang terjadi pada apa yang dia bangun. Ayahnya memiliki cara memperlakukan orang yang baru dia pahami. Setelah ayahnya meninggal, dia tahu nama pemasok, resepsionis, pengantar barang, bukan karena itu strategis, tetapi karena itulah cara dia melihat dunia. Orang-orang adalah orang-orang, terlepas dari posisi mereka dalam rantai. Itu tidak membuatnya naif. Itu membuatnya menuntut dengan cara yang berbeda. Dia menuntut hasil, tetapi dia tidak menghancurkan mereka yang membuat kesalahan. Perusahaan yang dia dokumentasikan tidak memiliki semua itu. Mereka memiliki angka, mereka memiliki pertumbuhan, mereka memiliki penghargaan di dinding dan laporan kuartalan yang dikagumi dewan. Namun, ada juga Dimas yang mengangguk di dalam ruangan kaca dan analis yang cuti yang muncul di dokumen terbuka beberapa minggu yang lalu. Dan setidaknya 6 nama lain di buku catatannya yang masih perlu dia cocokkan dengan catatan HRD. Dia memiliki akses informal ke HRD. Administrator departemen sering meninggalkan layarnya terbuka ketika pergi mengambil kopi. Fatimah tidak pernah melihat langsung, tetapi dia belajar bahwa dia tidak perlu melihat langsung untuk melihat. Saat itu pukul 11.10 ketika dia menyelesaikan koridor samping dan mulai kembali melalui jalan utama. Dan pada saat itulah dia mendengar langkah kaki yang tegas datang dari lift. Bayu Santoso masuk ke lantai. Dengan 2 asisten di belakangnya, dasi disesuaikan. Ekspresi orang yang sedang menghitung sesuatu saat berjalan. Dia melewatinya kurang dari 2 meter, tanpa mengalihkan pandangan. Bukan karena dia kasar, tetapi karena dia tidak ada dalam bidang pandangnya. Fatimah terus mendorong trolinya. Tetapi kali ini, saat dia lewat, dia mengamatinya sekilas, bukan dengan marah, bukan dengan antisipasi, tetapi dengan perhatian klinis dari seseorang yang mengumpulkan informasi terakhir sebelum menyelesaikan diagnosis. Dia melihat postur, ritme, cara para asisten menyesuaikan langkah mereka untuk mengikutinya tanpa perlu diberi instruksi. Dia melihat seorang pria yang telah membangun medan gravitasi di sekeliling dirinya dan telah berhenti menyadari bahwa orang-orang tidak mengelilinginya karena pilihan mereka mengelilinginya karena tidak ada pilihan aman lainnya. Dia sampai di lift, menekan tombol, dan sambil menunggu, dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa waktu 1105. Rapat akan dimulai. Protokol pengumpulan sampah mengizinkan kembali ke lantai. Eksekutif mulai pukul 10.40. Dia telah memeriksa 3 kali, dia telah berbicara.
dengan supervisor shift. Dia telah mengkonfirmasi secara tertulis semuanya sesuai aturan. Semuanya selalu sesuai aturan. Lift terbuka, dia masuk, menekan tombol lantai 12 dan berdiri menghadap pintu yang menutup. Masih ada waktu untuk turun di lantai 9 dan pergi. Dia tidak menekan. Lantai 9, buku catatan bersampul hitam itu memiliki 114 halaman. Fatimah telah membeli 2 buku yang sama sebelum masuk perusahaan. Dia menggunakan yang pertama seluruhnya dan sedang di tengah yang kedua. Itu bukan buku harian, itu adalah peta, tanggal, waktu, nama, perilaku, pola yang tidak akan pernah ditemukan oleh konsultan eksternal manapun. Karena tidak ada konsultan eksternal yang menghabiskan Kamis sore membersihkan koridor lantai 5, sementara 2 manajer mendiskusikan target di koridor, berpikir bahwa mereka sendirian. Dia datang percaya bahwa dia akan menemukan kelalaian, mungkin ketidakmampuan, jenis hal yang terjadi ketika sebuah perusahaan tumbuh terlalu cepat dan kehilangan benang yang menghubungkannya dengan apa adanya sebelumnya. Bukan itu yang dia temukan, lebih mengganggu daripada kecerobohan. Itu adalah presisi. Setiap elemen lingkungan telah dikalibrasi untuk menghasilkan hasil tertentu. Orang-orang yang bekerja lebih dari yang seharusnya, mengeluh kurang dari yang seharusnya, dan pergi ketika mereka menjadi tidak nyaman tanpa perusahaan perlu bertanggung jawab. Untuk itu, target disesuaikan tanpa pemberitahuan, selalu ke atas, selalu dengan alasan yang masuk akal, yang hanya tidak cocok ketika Anda menempatkan angka-angka secara berdampingan dari waktu ke waktu. Evaluasi kinerja datang 6 bulan setelah siklus yang benar, ketika orang tersebut telah membuat kesalahan yang bisa diperbaiki. Jika seseorang berbicara, sebelumnya, promosi memakan waktu cukup lama, sehingga yang terbaik mulai mencari pilihan lain. Dan ketika mereka mengundurkan diri, itu menjadi contoh. Ketidaktaatan di balik layar Dimas muncul di buku catatan untuk pertama kalinya 2 bulan yang lalu. Saat itu, dia hanya mencatat pengamatan di pantry. Dia mengucapkan terima kasih tanpa mengangkat pandangannya. Kemudian, datang adegan di ruangan kaca pertama kalinya, lalu yang kedua, sekarang yang ketiga. Pola dengan Dimas itu spesifik. Tekanan selalu terjadi sebelum penutupan siklus, ketika angka-angka masih bisa disesuaikan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah metode. Fatimah berada di lantai 9 pada Rabu sore. Ketika dia mendengar namanya, disebut dalam percakapan antara 2 analis yang lebih muda di pantry, mereka tidak mengeluh tentang Dimas. Mereka kasihan. Dia memberikan semua yang diminta bulan lalu, dan target disesuaikan lagi. Saya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia tidak berpartisipasi dalam percakapan, tetapi dia mencatatnya. Dia memutuskan pada hari yang sama bahwa dia memiliki dokumentasi yang cukup untuk bertindak. Dia bisa menghubungi pengacara yang mengelola warisan ayahnya, meminta pertemuan dengan ketua dewan, menggunakan bobot kepemilikan sahamnya. Untuk menuntut audit internal itu akan lebih cepat, lebih langsung. Dia memegang ponselnya selama 3 menit, tidak menelepon, karena audit yang diminta oleh pemegang saham minoritas yang tidak pernah dilihat siapapun selama berbulan-bulan akan menghasilkan pembelaan sebelum menghasilkan jawaban Bayu. Santoso itu cerdas. Dia telah memahami itu dengan jelas. Dia akan tahu persis dokumen apa yang harus disajikan, narasi apa yang harus dibangun, bagaimana membuat setiap data cukup, ambigu, sehingga dewan akan memilih stabilitas. Dan stabilitas dalam konteks itu berarti dia membutuhkan sesuatu yang tidak bisa diinterpretasikan ulang. Dia membutuhkan dia untuk menunjukkan dirinya. Dia menyimpan ponselnya kembali ke buku catatan. 3 minggu kemudian, pada Jumat sore, dia sedang membersihkan koridor lantai 12 ketika dia mendengar langkah kaki yang dikenalnya Bayu datang dari kantor menuju ruang cetak, sendirian, menatap ponselnya Fatimah. Membelakanginya, kain di tangan, buku catatan di dalam tas yang digantung di troli, terbuka pada catatan terakhir, yang mencakup nama lengkap Dimas, dan perbandingan tanggal yang, jika diletakkan di depan dewan, dengan pengalaman tata kelola, akan sulit diabaikan.
Dia berhenti kurang dari 1 meter dari troli. Jantungnya berdebar kencang dengan cara yang belum pernah terjadi. Selama berminggu-minggu, dia tidak melihatnya. Dia melihat ponselnya, membalas pesan dengan konsentrasi penuh dari seseorang yang sedang menyelesaikan sesuatu yang mendesak. Tetapi dia berdiri di sana dan buku catatannya terbuka. Dan jika dia melihat ke bawah pada sudut yang salah, dia tidak melihat. Dia menyelesaikan pesan itu, terus berjalan masuk ke ruang cetak dan menutup pintu. Fatimah menunggu 5 detik. Dia menutup buku catatannya, menarik napas, lalu mencatat di margin halaman terakhir, hampir, tetapi bukan waktunya, dan memang, bukan dia tahu itu. Bukan karena dia takut ketahuan. Ada sisi dirinya yang hampir ingin, yang lelah dengan beban mengetahui dan menunggu, tetapi ketahuan. Di koridor itu, dalam konteks itu, akan memberinya narasi petugas kebersihan. Dengan buku catatan, dia akan menemukan cara untuk mengubah itu menjadi pelanggaran privasi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Momen yang tepat bukan ketika dia siap, itu ketika dia terekspos. Rapat dengan investor asing diumumkan secara internal. Minggu berikutnya, tanggal, waktu, susunan meja. Fatimah membaca pengumuman yang ditempel di papan buletin kantin dengan perhatian seseorang yang membaca peta, bukan karena apa yang dikatakannya, tetapi karena apa yang diungkapkannya. Investor asing berarti tekanan eksternal nyata. Tekanan eksternal nyata berarti Bayu perlu terlihat benar-benar terkendali. Dan ketika seseorang sangat perlu terlihat terkendali, apapun yang mengancam penampilan itu, sekecil apapun, serendah apapun, akan menjadi target. Dia telah belajar ini dalam 6 bulan pengamatan. Ukuran reaksi Bayu berbanding terbalik dengan ukuran ancaman nyata. Semakin kecil kekuatan orang tersebut, semakin besar demonstrasi otoritas yang dia rasa. Perlu dilakukan. Fatimah melihat pengumuman itu untuk terakhir kalinya. Lantai 12, ruang utama, pukul 11 siang. Dia memeriksa protokol pengumpulan sampah. Berbicara dengan supervisor shift, mengkonfirmasi secara tertulis. Semua sesuai aturan. Malam itu, sebelum tidur, dia membuka buku catatannya untuk terakhir kalinya dan membaca ulang halaman-halaman terakhir, 146 catatan, nama, tanggal, pola. Seluruh perusahaan didokumentasikan dari perspektif yang tidak pernah dipikirkan. Siapapun untuk diamati, dia menutup buku catatannya. Besok dia akan menunjukkan siapa dirinya, dan dia akan berada di sana untuk melihatnya. Rapat dimulai tepat pukul 11 pagi. Fatimah tahu itu karena dia telah melewati koridor lantai 12, pukul 1058, troli, di depan, langkah-langkah yang terukur, dan melihat melalui jendela kaca ruang utama. Momen persis ketika Bayu Santoso memposisikan diri di kepala meja. Tidak ada ketergesaan dalam gerakannya, gerakan seseorang yang menempati suatu ruang, seolah-olah ruang itu selalu miliknya, dan mungkin dia percaya itu akan selalu begitu. Dia pergi ke koridor samping, bekerja, menunggu pukul 10.40 dalam jendela. Waktu yang diizinkan, dia telah memulai pengumpulan sampah di lantai semuanya. Didokumentasikan, semuanya dikonfirmasi. Supervisor tahu jadwalnya, lembar rute. Ditandatangani pukul 10.43. Dia masuk ke ruang utama. Rapat sedang berlangsung. Slide dengan angka triwulan. 2 penerjemah ditempatkan secara tersembunyi di sudut. 4 investor asing dengan ekspresi profesional yang tidak mengungkapkan apa-apa. Di sekitar meja oval, 6 direktur regional yang telah Fatimah pelajari untuk identifikasi dalam beberapa bulan terakhir, masing-masing dengan cara duduknya yang khas. Ketika Bayu ada di ruangan itu, punggung lebih tegak, bahu sedikit ditarik, tubuh melakukan apa yang tidak dikatakan mulut. Dia masuk perlahan, mulai dari sudut terjauh meja, mengambil gelas kosong, bergerak ke gelas berikutnya, tidak terlihat seperti yang telah dia pelajari. Bayu sedang berbicara tentang pertumbuhan yang diproyeksikan untuk tahun depan. Suara tegas, ritme terkontrol, jenis presentasi yang telah dilatih cukup lama, sehingga terlihat spontan. Salah satu investor asing mencatat sesuatu. Para direktur melihat ke layar Fatimah,
mencapai gelas ketiga. Saat itulah dia berhenti berbicara, bukan jeda berpikir. Itu adalah interupsi yang disengaja, keheningan tiba-tiba, yang mendahului sebuah pernyataan. Dia menyadarinya sebelum memahami, karena dia telah menghabiskan berbulan-bulan mempelajari ritmenya dari jauh, dan keheningan itu memiliki tekstur yang berbeda dari yang lain. Bayu menoleh padanya, bukan dengan marah, tetapi dengan sesuatu yang lebih buruk. Tenang, terencana, ekspresi seseorang yang mengidentifikasi peluang dan memutuskan dalam sepersekian detik untuk memanfaatkannya. Perusahaan ini tidak mentolerir pelanggaran protokol, katanya, masih dengan suara pria yang sedang presentasi kepada investor 30 detik sebelumnya lantai. Ini memiliki jam kerja terbatas. Untuk alasan yang jelas, Fatimah berhenti, menjaga wajahnya netral. Saya berada dalam jam kerja yang diizinkan, katanya. Dengan suara pelan seseorang yang tidak mencari konfrontasi, jam kerja berakhir. Pukul 10.30, katanya, tanpa ragu. Itu tidak benar, dan dia tahu bahwa dia tahu itu tidak benar. Tapi kebenaran saat itu bukanlah intinya. Intinya adalah audiens, investor yang mengamati, para direktur yang perlu melihat bahwa dia memiliki kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di lantai itu, termasuk siapa yang masuk dan keluar. Dia menggunakannya sebagai contoh. Anda bisa meninggalkan ID card di resepsionis, katanya dengan tujuan seseorang yang menutup poin agenda. Anda dipecat. Ruangan itu hening. Salah satu direktur melihat ke meja yang lain, menyesuaikan gelas airnya tanpa alasan. Salah satu investor asing sedikit mengernyit, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketidaknyamanan. Seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak dia harapkan. Dalam konteks ini, Fatimah tidak mundur, tidak memohon, tidak menunjukkan ekspresi apapun yang bisa dia gunakan. Sebagai konfirmasi bahwa dia benar, dia meletakkan gelas di atas nampan troli dengan hati-hati, melepas ID card-nya perlahan, memegangnya sejenak, lalu berjalan ke meja dan meletakkannya di permukaan dengan suara yang nyaris tak terdengar dan menatap langsung padanya untuk pertama kalinya. Apakah Anda yakin ingin melakukan ini sekarang? Pertanyaan itu pelan, tanpa agresivitas, tanpa ancaman eksplisit. Itu hanya sebuah pertanyaan dan justru itulah yang membuatnya mustahil untuk diabaikan. Bayu merasakan tantangan dalam ketenangannya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang tidak pas, tetapi ada investor di ruangan itu. Ada direktur yang melihat, ada narasi kendali yang perlu dipertahankan. Dia melipat gandakan taruhan. Di sini saya yang memutuskan, katanya dengan ringan dari seseorang yang mengakhiri masalah kecil. Anda boleh pergi, Fatimah, menatapnya sedetik lebih lama dari yang seharusnya, lalu mengambil ponselnya. Dia mundur beberapa langkah, masih di dalam ruangan, membelakangi kelompok itu, dan melakukan panggilan. Bayu mengamati sejenak, lalu menoleh ke direktur dengan senyum. Singkat, terencana. Lihat betapa sederhananya. Beberapa tersenyum sebagai refleks, yang lain, tidak. Panggilan itu berlangsung 40 detik. Ketika dia menyimpan ponselnya dan berdiri diam, tanpa bergerak menuju pintu keluar, sesuatu dalam postur tubuhnya membuat Bayu melihat lagi. Ada kualitas yang berbeda dalam ketidakbergerakan. Itu bukan keraguan, bukan disorientasi, melainkan penantian ponselnya bergetar. Dia mengabaikannya, terus menatapnya, bergetar lagi. Dia melihat ke layar dengan ekspresi seseorang yang akan menolak tanpa basa-basi. Nama di layar adalah Ketua Dewan. Bayu menjawab dengan percaya diri, dengan nada ringan, seolah-olah dia sedang mengelola situasi sederhana. Suara di seberang tidak memiliki kehangatan. Mengapa Anda baru saja memecat salah satu pemegang saham minoritas terbesar perusahaan ini? Di depan umum keheningan Bayu berlangsung selama 3 detik. Itu bukan keheningan mencari jawaban. Itu adalah keheningan seseorang yang baru saja melihat tanah menghilang secara tiba-tiba. Apa artinya ini? Ruangan itu hening. Semua orang menyadari bahwa sesuatu telah berubah di wajahnya. Retakan kecil, nyaris tak terlihat, tetapi di ruangan yang penuh dengan orang-orang yang terlatih membaca sinyal, itu mustahil untuk diabaikan. Belum ada yang tahu apa
Tetapi semua tahu bahwa sesuatu telah berubah dan tidak ada jalan kembali. Rapat ditutup tanpa kesimpulan formal. Investor asing diarahkan ke ruang tunggu di lantai 11 dengan alasan istirahat teknis. Para penerjemah keluar tanpa suara. Para direktur regional bubar dengan efisiensi khas orang-orang yang menyadari bahwa terlihat pada saat itu adalah risiko yang tidak perlu. Bayu tetap tinggal, mencoba dalam beberapa menit pertama untuk membangun kembali situasi secara real time. Dia menjelaskan kepada ketua dewan, masih di telepon, bahwa dia tidak diberitahu siapa wanita itu, bahwa keputusan itu bersifat operasional, bahwa tidak ada seorang pun dalam rantai persetujuan yang memberikan sinyal apapun. Ketua mendengarkannya sampai akhir, lalu berkata dengan kenetralan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Itulah masalahnya. Kalimat itu mendarat dengan cara yang tidak dapat diproses Bayu secara instan. Itu bukan tentang Fatimah. Itu tentang apa yang dia ungkapkan tentang dirinya sendiri pada saat dia percaya bahwa dia hanya menunjukkan otoritas. Dia telah menunjukkan di hadapan saksi-saksi penting bagaimana dia berperilaku terhadap mereka yang tidak memiliki kekuasaan yang terlihat, dan dia telah melakukannya sebagai tontonan. Tidak ada cara untuk membongkar itu. Dewan mengadakan pertemuan darurat sore itu. Ruangan tertutup, partisipasi terbatas, agenda yang tidak diumumkan 1 jam sebelumnya. Bayu tahu dari asistennya, yang tahu dari sekretaris ketua dewan, yang tahu karena dia berada di ruangan ketika panggilan itu dikirim. Dia berdiri di luar untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, secara harfiah, di luar, di koridor yang telah dia lewati ratusan kali tanpa pernah harus menunggu, bersandar di dinding di samping jendela yang menghadap ke kota di bawah. Ada sesuatu yang sangat membingungkan di koridor itu dilihat dari sudut lain, dinding yang sama, karpet yang sama, tetapi sekarang dengan tekstur tempat, di mana orang menunggu keputusan yang diambil orang lain tentang Anda. Dia telah menyiapkan argumen selama 20 menit pertama. Dia mengatur secara mental apa yang akan dia katakan ketika dipanggil, bagaimana dia akan mengkontekstualisasikan insiden itu, data apa yang akan dia gunakan, nada apa yang akan dia gunakan untuk mengubahnya menjadi masalah protokol yang salah dikomunikasikan. Alih-alih apa yang sebenarnya terjadi pada menit ke-30, dia menyadari bahwa dia telah berhenti menyusun. Dia hanya duduk, bersandar di dinding, tangan di atas lutut, menatap titik tetap di koridor. Keadaan ini, ketidakbergerakan tanpa tujuan ini, tidak biasa baginya. Dengan cara yang tidak bisa dia sebutkan dengan baik dalam 12 tahun karir eksekutif, dia telah belajar mengubah tekanan menjadi tindakan. Selalu ada sesuatu yang harus dilakukan, seseorang yang harus dihubungi, narasi yang harus dibangun. Kali ini tidak ada, karena kali ini dia tidak berada di ruangan itu. Di dalam, Fatimah meminta air. Dia meletakkan buku catatan bersampul hitam di atas meja rapat dewan. Dengan hati-hati seseorang yang menyimpan sesuatu yang telah dia bawa terlalu jauh dan akhirnya sampai di tempat yang tepat. Itu bukan buku catatan kesan, itu adalah dokumentasi. 146 catatan selama 6 bulan, tanggal, waktu, pola perilaku, perbandingan data, kinerja dengan catatan tekanan informal. Nama karyawan yang telah keluar dalam 2 tahun terakhir, dengan rekam jejak yang dibangun kembali dari apa yang dia amati dan apa yang berhasil dia konfirmasi melalui cara lain. Dia mempresentasikan dengan objektivitas seseorang yang mempelajari setiap klausul anggaran dasar perusahaan sebelum masuk pertama kali dengan seragam kebersihan. Dia tahu poin-poin apa yang perlu diperiksa dewan. Dia tahu data apa yang sulit dibantah. Dia juga tahu di mana ada celah dan menunjukkannya sendiri. Sebelum ada yang bertanya, karena kredibilitas tidak dibangun dengan menyembunyikan apa yang kurang, dewan tidak bulat. 2 anggota dewan membela Bayu dengan keyakinan tulus. Angka-angka itu nyata, hasilnya ada, dan tidak ada perusahaan teknologi dengan pertumbuhan pesat yang mencapai posisinya, dengan manajemen yang mengutamakan kenyamanan daripada kinerja anggota ketiga, tetap diam selama sebagian besar diskusi, membuat catatan yang tidak dapat
dibaca oleh siapapun di seberang meja. 4 lainnya mendengarkan Fatimah dengan perhatian seseorang yang mengenali dalam data yang dia sajikan sesuatu yang telah mereka duga tetapi tidak dapat. Mereka sebutkan kepemimpinan yang tidak memanusiakan karyawan menumpuk risiko yang tidak muncul dalam laporan triwulanan manapun hingga muncul sekaligus dalam bentuk kehilangan talenta, tuntutan hukum ketenaga kerjaan, budaya begitu terkikis sehingga tidak ada perekrutan baru yang dapat bertahan cukup lama. Diskusi berlangsung 220. Bayu, di luar, tidak tahu ini secara pasti. Dia tahu bahwa waktu berlalu terlalu lama dan semakin lama waktu berlalu, semakin sedikit hal-hal yang mengarah pada hasil yang dia bayangkan di pagi hari, ketika satu-satunya masalah adalah presentasi yang angkanya tidak cocok dengan yang diharapkan Dewan pagi itu. Terasa sangat jauh sekarang. Dewan memilih penangguhan sementara, audit internal, peninjauan kebijakan, evaluasi budaya organisasi yang dilakukan oleh tim eksternal. Keputusan itu tidak bulat. 4-2 dengan 1 abstain. Tetapi itu adalah keputusan. Berita itu menyebar ke seluruh lantai sebelum ada pengumuman resmi. Ini adalah gerakan alami organisasi. Orang-orang yang perlu tahu, selalu tahu sebelum dokumen tiba di Mas. Analis data tahu dari rekan mejanya sekitar pukul 5 sore, dia diam untuk waktu yang lama, jenis keheningan yang bukan kosong, melainkan proses. Lalu dia kembali ke layar, tetapi duduk berbeda di kursi, dengan postur yang sedikit lebih terbuka, seperti seseorang yang baru saja ingat bahwa dia memiliki bahu. Itu adalah detail kecil. Itu adalah detail yang, jika Fatimah ada di sana untuk melihatnya, akan dia catat. Bukan karena itu relevan bagi dewan atau audit, tetapi karena itulah jenis hal yang akan diperhatikan ayahnya, dan yang mungkin merupakan jawaban atas pertanyaan yang dia bawa selama berbulan-bulan itu. Dia memang menyesal, dan sekarang dia tahu apa yang harus dilakukan dengan itu. 4 hari kemudian, Fatimah mengirim pesan ke ponsel Bayu bukan melalui pengacara, bukan melalui dewan, bukan melalui asisten atau perantara. Itu adalah dia sendiri. Nomor pribadi yang tercantum di direktori internal direksi yang dia akses sebagai pemegang saham minoritas sejak hari pertama, bahkan sebelum dia masuk dengan seragam kebersihan. Pesan itu terdiri dari 2 baris, waktu, alamat kafe dekat perusahaan, dan kalimat terakhir, datanglah. Jika Anda ingin memahami apa yang terjadi. Bayu menatap pesan itu selama 40 menit sebelum membalas. Ada sesuatu yang sangat tidak biasa dalam undangan itu. Tidak ada ancaman eksplisit, tidak ada nada, tidak ada tuntutan saksi atau catatan formal. Itu adalah jenis komunikasi yang tidak cocok dengan skrip apapun yang telah dia pelajari untuk diidentifikasi selama 12 tahun berurusan dengan konflik perusahaan. Dan apa yang tidak cocok dengan skrip apapun adalah yang paling mengganggu dirinya. Dia menjawab dengan 1 kata, dikonfirmasi kafe itu. Berjarak 7 menit berjalan kaki dari perusahaan, meja di belakang jauh dari jendela, tanpa kamera keamanan di sudut. Fatimah telah memilih dengan hati-hati, bukan karena paranoia, tetapi karena dia tahu bahwa Bayu hanya akan dapat berbicara dengan tulus di tempat di mana tidak ada penonton, dan dia ingin dia berbicara dengan tulus atau diam dengan tulus, apapun yang bukan sekadar pertunjukan. Dia tiba lebih dulu, memesan kopi, melepas jaketnya, meletakkan ponselnya di atas meja dengan layar menghadap ke bawah, tanpa rekaman, tanpa catatan. Dia perlu tahu ini, tanpa dia harus mengatakannya. Bayu tiba 3 menit kemudian, berjas, tetapi tanpa dasi. Detail kecil yang dia perhatikan, ada sesuatu yang berbeda dalam posturnya itu. Bukan kekalahan, bukan kerendahan hati yang terencana. Itu adalah aspek spesifik dari seorang pria yang telah menghabiskan 4 hari dalam keheningan yang tidak dia pilih, dan yang belum selesai memproses apa yang dia temukan di dalamnya. Dia duduk memesan kopi tanpa melihat menu, dan tetap diam menunggu. Fatimah membiarkan keheningan itu berlanjut, bukan karena strategi, tetapi karena dia sedang mengatur secara real-time apa yang telah dia bangun berbulan-bulan, dan sekarang perlu diungkapkan dalam kata-kata yang tidak terlalu kejam,
atau terlalu lembut? Saya perlu tahu siapa Anda, katanya akhirnya. Ketika tidak ada orang penting yang melihat jeda. Sekarang saya tahu Bayu. Tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang terstruktur untuk itu karena dia tidak menyerang. Dia tidak mengajukan tuduhan formal. Dia tidak menggunakan momen itu untuk mengambil sesuatu darinya. Dia hanya menyebutkan apa yang telah terjadi dengan kejelasan yang tidak dapat dia sanggah dan karena itu lebih berat daripada argumen hukum. Manapun dia menatap kopi di depannya. Anda merencanakan setiap detail, katanya. Itu bukan tuduhan, itu adalah pernyataan yang diucapkan dengan suara seseorang yang sedang mencoba menyusun teka-teki yang baru sekarang masuk akal sepenuhnya. Saya berencana untuk masuk, katanya. Sisanya adalah Anda kalimat itu. Mendarat perlahan, dia mengangkat matanya. Saya tidak tahu siapa Anda saya. Tahu, katanya. Itu, intinya, keheningan baru kali ini lebih lama. Kopi di cangkirnya dingin tak tersentuh. Fatimah melanjutkan, dia mengatakan bahwa dia memiliki dokumentasi yang cukup untuk secara definitif mengakhiri karirnya di sektor itu. Kontrak, riwayat manajemen, pola perilaku yang didokumentasikan selama 6 bulan dengan nama, tanggal, dan bukti yang akan bertahan dari setiap tantangan. Dia telah berkonsultasi dengan 2 ahli tata kelola sebelum masuk dengan seragam. Untuk pertama kalinya, dia tahu persis apa yang dia pegang. Dia memilih untuk tidak menggunakannya, bukan karena belas kasihan, bukan karena dia pantas dilindungi, tetapi karena perusahaan membutuhkan seseorang dengan kapasitas teknis yang dia miliki dan menyia-nyiakan itu karena ketidakmampuan untuk melihat orang-orang di sekitarnya akan menjadi kesalahan yang tidak ingin dia lakukan hanya untuk mendapatkan kepuasan dari kejatuhan yang spektakuler. Ada kemungkinan untuk kembali, katanya. Tanpa tenggat waktu, tanpa jaminan, tanpa skenario. Dia menatapnya dengan ekspresi yang belum pernah dia lihat sebelumnya, baik di ruang rapat, maupun di koridor, maupun di momen-momen mana pun, ketika dia berpapasan dengannya dalam beberapa bulan terakhir tanpa dia melihatnya. Itu adalah ekspresi seseorang yang baru saja menyadari bahwa dia diperlakukan sebagai orang yang mampu berubah dan yang belum tahu apakah itu adalah hadiah atau beban terberat yang pernah dia pikul. Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan, tanyanya. Tidak ada, katanya. Ini bukan negosiasi. Kalau begitu, apa itu? Dia mempertimbangkan pertanyaan itu dengan jujur. Itu yang akan ayah saya lakukan. Jawaban itu mengejutkannya. Dia tidak mengharapkan itu, bukan nama ayahnya, bukan arah itu. Dia menatapnya sejenak, mencoba memasukkan informasi itu ke dalam apa yang sudah dia ketahui, dan kemudian sesuatu di wajahnya sedikit berubah. Itu bukan pemahaman total, itu adalah awal dari itu. Fatimah menghabiskan kopinya, meletakkan cangkir di piring dengan hati-hati. Anda tahu sejak awal bagaimana ini akan berakhir, katanya dengan suara yang berbeda dari semua yang dia gunakan. Sebelumnya, dia menatapnya. Saya tahu. Bagaimana itu akan mengungkapkan siapa Anda, katanya. Akhirnya tergantung pada Anda. Dia tidak menjawab lagi. Dia berdiri, mengambil tagihan sebelum dia bisa bereaksi, membayar tanpa gerakan. Dramatis, mengenakan jaketnya, dan pergi tanpa tergesa-gesa, tanpa menoleh ke belakang. Dengan ketiadaan teatrikal, sepenuhnya dari seseorang yang tidak membutuhkan penonton untuk mengetahui bahwa dia telah melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bayu tetap duduk. Berapa lama? Tidak penting. Yang penting adalah apa yang dia bawa dari sana. Bukan kekalahan, bukan pelajaran yang dibungkus dalam narasi yang bersih, melainkan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban mudah dan yang akan terus tanpa jawaban mudah untuk waktu yang lama. Siapa dia jika ada orang penting yang melihat sejak awal rapat direksi pertama dengan Fatimah Lestari sebagai anggota? Dewan formal terjadi pada Selasa pagi, 3 minggu setelah kafe. Tidak ada upacara, tidak ada pidato pelantikan, tidak ada foto untuk komunikasi internal, tidak ada jenis pintu masuk yang menandakan sesuatu yang penting sedang terjadi. Dia tiba tepat waktu, menyapa orang-orang di ruangan itu, duduk di kursi yang telah disediakan untuknya, dan membuka laptopnya dengan wajar dari
Seseorang yang sedang melanjutkan sesuatu yang sudah dia mulai, karena memang itulah yang dia lakukan. Anggota dewan lainnya mengamati tanpa berkomentar. Beberapa telah memilih pemecatan Bayu dengan keyakinan tulus, yang lain dengan ragu-ragu. Yang mereka semua miliki adalah tidak ada yang meramalkan bahwa solusi untuk masalah itu akan datang dari pintu belakang dengan troli pembersih. Agenda pagi itu luas. Audit internal sedang berlangsung, peninjauan kebijakan, kinerja, perekrutan tim budaya organisasi eksternal. Setiap item mewakili pekerjaan berbulan-bulan ke depan, tidak nyaman, tanpa jaminan hasil. Jenis yang tidak muncul dalam laporan triwulanan sebagai garis. Pertumbuhan Fatimah memimpin 2 dari 3 poin, tanpa pidato, tanpa narasi, tentang apa yang telah dia alami. Hanya pekerjaan itulah yang dibangun ayah. Pikirnya saat poin ketiga dimulai, bukan perusahaan yang sempurna, perusahaan di mana pekerjaan adalah intinya, di mana orang-orang adalah sarananya, bukan hambatannya, di mana pertumbuhan tidak perlu berarti menghancurkan siapapun yang menghalangi. Dia menyesal telah menjual kendali. Dia tahu itu sekarang, dengan kepastian yang tidak dapat dikonfirmasi oleh dokumen apapun. Itu adalah jenis kepastian yang hanya datang ketika Anda menghabiskan berbulan-bulan di dalam sesuatu dan memahami dari dalam apa yang hilang. Tapi penyesalan tanpa tindakan tidak ada artinya, dan dia ada di sini sekarang. Bayu mengetahui rapat itu dari asistennya, yang tahu karena panggilan itu telah melewati sistem yang masih dapat diaksesnya sebagian selama periode penangguhan. Itu adalah informasi yang tidak perlu dia cari dan yang datang dengan sendirinya. Seperti informasi yang menyakitkan tanpa izin. Dia berada di rumah pagi itu, tidak mengenakan jas. Dia bangun pagi karena kebiasaan. Tubuhnya belum belajar bahwa tidak ada alasan, dan dia tetap duduk di dapur dengan kopi yang dingin sebelum selesai, melihat keluar jendela ke jalan. Yang memulai hari, tanpa peduli apa yang terjadi di dalam apartemen itu. 12 tahun adalah waktu yang telah dia habiskan untuk membangun karier itu. Tidak sedikit, dan itu bukan kebohongan. Ada pertumbuhan nyata dalam angka-angka. Itu. Ada strategi asli dalam keputusan-keputusan itu. Ada tingkat kompetensi teknis yang tidak akan dapat dihapus oleh proses audit. Apapun, dia tahu itu. Dewan tahu itu. Bahkan Fatimah mengatakan itu di meja belakang kafe itu, tanpa melembutkan dan tanpa menyangkal. Masalahnya tidak pernah tentang kompetensi. Itu adalah apa yang dia lakukan. Dengan itu, dia memikirkan Dimas, bukan namanya pada awalnya, tetapi gambarnya, pria di ruangan kaca, yang telah belajar mengangguk untuk mengakhiri lebih cepat. Ada orang lain, seperti Dimas. Bayu tahu itu, dengan cara yang dia lebih suka tidak melihat langsung, tetapi sekarang sulit dihindari, karena keheningan dapur itu tidak memiliki agenda, tidak memiliki item berikutnya, tidak memiliki apapun yang perlu diselesaikan. Sebelum rapat berikutnya, hanya ada dia, dan apa yang telah dia tanam kesadaran, berbeda dengan perubahan. Itu belum sepenuhnya dia pahami, tetapi dia mulai menduga, perubahan itu lambat, tidak pasti, tanpa saksi langsung. Kesadaran itu langsung dan permanen. Anda tidak bisa melupakan apa yang telah Anda pahami, dan memahami tanpa bertindak adalah beban paling spesifik yang ada, karena tidak memiliki tanggal kedaluarsa, dan tidak ada tepuk tangan di akhir. Dia tidak tahu apakah dia akan kembali. Tawaran Fatimah itu nyata. Dia bukan tipe orang yang mengatakan hal-hal yang tidak dia maksudkan, tetapi dia juga jujur tentang apa yang tersirat. Tidak ada skenario, tidak ada jaminan, hanya ada kemungkinan terbuka, tanpa tenggat waktu. Untuk membuktikan sesuatu yang hanya masuk akal, untuk dibuktikan pada dirinya sendiri. Dan membuktikan pada dirinya sendiri adalah yang paling sulit, karena tidak ada penonton, tidak ada dewan yang mengamati, tidak ada investor yang mengevaluasi, tidak ada siapapun untuk mengkonfirmasi bahwa dia berada di jalur yang benar. Itu adalah kebalikan persis dari semua yang telah dia pelajari untuk digunakan sebagai bahan bakar. Dimas, 3 minggu setelah penangguhan, meminta pertemuan dengan manajer interim baru di Departemen Data. Itu bukan keluhan, itu adalah proposal, cara yang berbeda untuk menyusun target. Siklus berikutnya yang telah dia kembangkan sendiri dalam 2 minggu terakhir,
berdasarkan data kapasitas tim yang nyata, alih-alih proyeksi yang tidak pernah cocok. Itu 4 halaman, memiliki grafik, memiliki logika yang bisa diikuti siapapun. Dengan itikat, baik manajer interim, membaca dalam diam, mengajukan 2 pertanyaan. Mengatakan, dia akan menganalisisnya dengan Dewan Dimas kembali ke meja rekan di sebelahnya, bertanya bagaimana hasilnya. Dia mengatakan dia belum tahu, tetapi dia mengatakannya berbeda dari bagaimana dia akan mengatakannya 3 minggu sebelumnya. Dengan nada seseorang yang masih belum tahu hasilnya, tetapi percaya bahwa hasilnya bisa berbeda dari yang selalu ada. Itu adalah detail kecil. Itu adalah jenis detail yang menentukan dalam beberapa bulan dan tahun berikutnya. Apakah sebuah perusahaan benar-benar berubah atau hanya mengganti? Siapa yang berada di puncak Fatimah, keluar dari rapat pukul 1240, naik lift, sendirian turun ke lantai dasar, melintasi lobi yang telah dia lewati pertama kali berbulan-bulan yang lalu, dengan seragam baru dan ID card pihak ketiga. Dia berhenti sejenak di pintu putar. Itu bukan nostalgia, bukan kemenangan, itu hanyalah pengakuan diam-diam bahwa tempat itu telah berubah, tidak sepenuhnya, tidak secara permanen, tidak dengan cara yang bersih dan definitif yang ada di akhir cerita yang kita ciptakan untuk merasa lebih baik. Itu telah berubah cukup, sehingga Dimas mengusulkan sesuatu dalam rapat. Itu telah berubah cukup, sehingga Dewan mengadakan rapat darurat ketika seorang petugas kebersihan dipecat di depan investor. Itu telah berubah cukup sehingga seorang wanita dengan buku catatan bersampul hitam dan kesabaran 6 bulan sekarang duduk di meja tempat keputusan dibuat. Itu sedikit dan banyak, tergantung dari mana Anda melihatnya. Dia keluar jalan ramai hari cerah. Tidak ada yang luar biasa dalam kedua fakta itu, dan justru itulah yang membuat momen itu nyata. Alih-alih simbolis di dapur sebuah apartemen, beberapa blok dari sana, seorang pria melihat keluar jendela ke jalan yang sama itu, belum tahu apakah dia mampu menjadi seseorang yang berbeda dari dirinya sebelumnya. Seseorang selalu mengawasi. Pertanyaan yang selalu tersisa adalah, apa yang kita lakukan ketika kita mengetahuinya? Dia memiliki angka, memiliki jabatan, memiliki kendali. Yang tidak dia miliki adalah kesadaran sampai panggilan telepon itu. Dan mungkin itulah bagian yang paling mengganggu. Bukan pemegang saham yang menjatuhkannya, melainkan cara dia memperlakukan orang-orang yang dia pikir tidak penting. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jika panggilan telepon itu tidak terjadi, apakah dia akan tetap sama? Komentar di bawah, apakah Anda percaya orang-orang seperti dia benar-benar berubah atau hanya berubah ketika mereka terungkap? Jika cerita ini membuat Anda terpaku sampai di sini, berikan suka. Ini menunjukkan kepada saya bahwa Anda menginginkan lebih banyak narasi yang membuat kita berpikir, bukan hanya menonton.